Oke, selamat malam Eureka Women Ladies. Malam ini kita dari Eureka Women bersama dengan Rangkul akan membahas tentang teknik komunikasi dalam keluarga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi malam ini, perkenalkan dulu, saya Era Anderson, saya salah satu host dari Eureka Women. Lalu nanti dari tim Rangkul akan ada Fitri Mohede, juga ada Ave. Mereka berdua akan menyampaikan materi kita pada malam ini. Nah, sebelum kita mulai, saya juga mau menyampaikan kalau panitia akan menentukan satu pemenang untuk giveaway malam ini, yaitu satu voucher buat menginap di Discovery Kartika Plaza Hotel di Bali. Ya, jadi stay tune sampai akhir. Nanti akan ada pengumuman dari panitia siapa yang akan jadi pemenang voucher untuk menginap di Discovery Kartika Plaza Hotel di Bali ini. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan Ave dan Fitri untuk menyampaikan materi malam ini. Yes, thank you Mbak Era. Selamat malam teman-teman. Senang banget ya kita bisa kumpul lagi hari ini setelah sesi minggu lalu dengan Kak Fitri dan Kak Elsa. Hari ini gantian Kak Fitri partnerannya sama aku, Ave. Sebelum aku mulai, mungkin aku perkenalan singkat dulu ya Kak Fitri ya. Salam kenal semua yang belum ketemu sebelumnya. Nama aku Ave, aku Rangkul dari Tangerang. Aku ibu dari satu orang anak usia 7 tahun. Kak Fitri mau perkenalan ulang dulu? Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Buat yang kemarin belum ikutan, namaku Fitri Mohede, aku pelatih pendidikan keluarga dari wilayah Jakarta Timur, anakku 1, umur 8 tahun, laki-laki. Ya, sama ya kita ya, Kak, ibu dari satu orang anak. Iya Kak, jadi hari ini kita mau ngomongin komunikasi nih Kak, yang masih nyambung sama topik sebelumnya ya, tentang emosi. Jadi kalau dari kurikulum Rangkul ini biasanya kita mulai dengan manajemen emosi, habis itu kita berlanjut ke komunikasi. Nah, mungkin sebelum mulai aku pengen cerita singkat nih tentang Rangkul gitu dengan kegiatan kita. Jadi kita ini, teman-teman kita ini komunitas relawan yang peduli dengan pengasuhan. Jadi kita terdiri dari berbagai macam background nih, ada yang memang sudah jadi orang tua, ada juga yang bahkan belum menikah gitu, mereka mau mempersiapkan diri untuk pernikahan, terus bahkan ada juga yang belum punya anak mungkin tapi banyak keponakannya atau mereka mengajar gitu guru. Jadi intinya sih siapapun yang terlibat pengasuhan kita open gitu, kita sangat welcome untuk bergabung dengan kita. Nah, mungkin kalau boleh sharing, kita ini percaya bahwa nggak ada orang tua yang sempurna ya Kak Fitri ya. Jadi kita bikin sesi-sesi bicara kayak begini tuh karena kita pengen belajar dari pengalaman orang tua lain gitu. Karena kita percaya bahwa dengan dengerin cerita orang tua lain, kita tuh juga bisa belajar gitu. Nah, aku langsung masuk ke slide dulu ya. Ngomongin Rangkul, aku pengen sharing nih. Sebentar, ada yang bocor. Oke, jadi aku pengen ngomongin tentang Rangkul. Kita punya kayak mantra ajaib nih Mbak Era, jadi namanya tuh prinsip cinta. Ini nih gampang banget diingat, jadi dan kita selalu pakai ini, hampir semua relawan Rangkul kayaknya setuju bahwa prinsip ini tuh bisa dipakai di semua fase pengasuhan. Jadi aku bacain ya, jadi C-nya itu cari cara, I ingat impian tinggi, N nerima tanpa drama, T tidak takut salah, dan A asyik main bersama. Nah, gimana cara pakainya? Nanti kita akan share pas kita cerita tentang pengalaman. Jadi kita pasti akan ngait-ngaitin lagi ke si prinsip ini karena memang ini yang kita pegang buat pengasuhan sehari-hari. Oke, nah sebelum kita masuk ke topik yang hari ini tentang komunikasi, aku pengen ngajak ini dulu nih teman-teman buat refleksi, mungkin bisa sharing
Mungkin dari topik yang tentang emosi ada yang udah mulai praktekin mungkin, atau mungkin tiba-tiba jadi ingat pola pengasuhan masa lalu. Boleh nih di-share ke kita. Oke, kita kan mau masuk ke materi nih Kak Fitri, tapi sebelum ini aku puterin dulu videonya ya, yang dari Bu Ella. Nggak ada suaranya. Ada suaranya nggak, Mbak? Belum ada. Nggak ada, belum ada. Di share sound dulu kayaknya. Untuk berkomunikasi ini menjadi kesempatan juga untuk belajar dan mempraktekkan teknik-teknik komunikasi yang lebih baik. Salah satu teknik utama yang bisa menjadi sangat efektif adalah menggunakan iMessage. Dengan iMessage, penekanan adalah pada apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan, dan kenapa. Bukan kepada apa yang kamu lakukan atau apa kesalahan kamu. Orang akan punya reaksi yang sangat berbeda pada saat kita menyatakan suatu masalah atau suatu kebutuhan dari perspektif kita. Saya itu merasa sedih kalau kamu tidak memberi kabar pada saat pulang terlambat ke rumah. Saya khawatir terjadi sesuatu sehingga saya sebetulnya ingin kamu telepon sebelum kamu terlambat sampai ke rumah. Akan menjadi sangat berbeda kalau yang didengarkan adalah you message. Kamu tuh memang gak perhatian, kamu memang gak pernah peduli, dan kamu selalu lupa. Begitu kita dengar kamu, dan kamu, yang terjadi adalah sikap defensif dan ingin membela diri. Sementara pada saat kita mendengar saya dan apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan, yang muncul pada lawan bicara adalah sikap ingin memenuhi kebutuhan, ingin mendengarkan dan membantu mencari solusi yang baik. Awalnya mungkin rasanya tidak wajar atau tidak alamiah untuk menggunakan iMessage, karena U-Message adalah sesuatu yang sudah terus-menerus kita lakukan. Tapi begitu hal ini kita coba lakukan, kita akan dengan cepat melihat perubahan pada semua anggota keluarga. Bahkan anak-anak yang sangat kecil pun pada saat terbiasa berhadapan dengan iMessage akan menjadi komunikator yang juga sangat baik dan menggunakan teknik yang sama untuk berbicara dengan orang tuanya dan orang-orang lain. Teknik komunikasi lain yang juga sangat efektif dalam berbagai situasi, termasuk situasi konflik, adalah kemampuan mengungkapkan maaf. Kelihatannya sederhana, tapi tidak semua dari kita terbiasa mengungkapkan maaf. Banyak yang gengsi atau merasa tidak perlu minta maaf. Padahal kemampuan mengungkapkan maaf sesederhana, boleh tidak aku perbaiki? Aku menyesal tentang hal ini, itu sangat mempengaruhi hubungan. Karena permasalahannya adalah bukan soal menang atau kalah, tapi bagaimana kita bisa membawa hubungan ini menjadi hubungan yang lebih baik. Teknik lain adalah menyatakan kesepakatan, bahkan pada saat kita sepenuhnya tidak 100% sepakat. Mencoba mencari apa persamaan atau apa bagian kecil yang bisa kita sepakati. Ini sebetulnya bukan masalah kamu sendiri, tapi masalah kita sama-sama. Atau saya tidak setuju dengan cara itu, tetapi kalau mau dicoba selama beberapa hari, mungkin saya bersedia. Selalu ada solusi yang walaupun tidak 100%, tapi bisa dicoba sama-sama. Dan hal ini walaupun awalnya susah, lama-lama menjadi otomatis. Pada saat kita berhadapan dengan konflik, kita tidak mencari apa bedanya atau apa kepentingan saya, tapi posisi yang sama pada saat itu sebetulnya apa. Hal lain yang juga efektif tapi jarang dikatakan adalah mengungkapkan kebutuhan diri. Kita sering punya asumsi atau merasa bahwa orang seharusnya sudah paham sendiri. Padahal mana ada sih orang yang bisa membaca pikiran orang lain? Kita kadang punya ekspektasi dan harapan yang tidak realistis pada pasangan kita sendiri. Gitu aja masa harus aku bilangin? Gitu aja kok nggak ngerti? Gengsi dong, masa aku harus mengulang terus-menerus? Seringkali justru asumsi-asumsi ini membuat kita tidak mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Karena bagaimana orang lain bisa memenuhi kebutuhan kita kalau bahkan untuk menyatakan dengan jelas apa yang kita butuhkan, kita sendiri pun ragu-ragu. Walaupun susah, jadikan ini kebiasaan, jadilah contoh dari apa yang Anda harapkan pada orang lain. Pada saat Anda menyatakan kebutuhan Anda,
maka Anda sebetulnya mengajak anak, mengajak pasangan, mengajak anggota keluarga yang lain juga untuk membiasakan, menyatakan kebutuhannya dan memenuhi kebutuhan kita. Teknik lain yang juga seringkali kita tidak praktekkan padahal sangat efektif adalah menyatakan apresiasi. Buat sebagian orang, memuji itu sulit. Buat sebagian orang, menerima pujian dengan baik juga ternyata sulit. Apresiasi, mencari sisi positif, itu sesuatu yang perlu dibiasakan dalam keluarga. Tidak semua anak terbiasa memberikan pujian. Mereka biasanya haus pujian, tapi tidak tahu cara memuji orang lain. Pada saat kita membiasakan untuk mengapresiasi satu hal saja setiap hari, pada saat itu kita sebetulnya sedang membangun kepercayaan diri anak, bukan saja bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk hubungan dalam keluarga. Ada yang mengatakan bahwa hal positif itu harus seimbang. 50% positif, 50% negatif dalam hubungan. Padahal kerjanya tidak seperti itu. Orang perlu mendapatkan hal dan apresiasi positif jauh lebih sering, 5 kali bahkan katanya. 5 kali lebih sering daripada kritik yang negatif sebelum dia bisa betul-betul percaya pada kekuatan hubungannya. Jadi mari kita biasakan mulai sekarang, karena sebetulnya banyak sekali kesempatan di mana kita bisa menggunakan iMessage dan bukan YouMessage, mengungkapkan maaf dan tidak hanya menunggu maaf, menyatakan bersepakat dan bukan mencari perbedaan, mengungkapkan kebutuhan diri dan tidak hanya menunggu orang lain untuk memenuhinya, serta menyatakan apresiasi secara rutin kepada semua anggota keluarga. Saya tahu kadang-kadang rasanya sulit, apalagi karena teknik komunikasi yang tidak efektif sudah menjadi kebiasaan. Tetapi walaupun proses belajar ini akan tertatih-tatih, walaupun awalnya masih buka contekan dan catatan, walaupun awalnya tidak menjadi otomatis, tetapi ini sesuatu yang layak dicoba karena pengaruhnya terhadap keluarga akan luar biasa. Gitu teman-teman. Kok aku setiap nonton video Bu Ella pasti masih selalu tertampar Kak Fitri. Oke, karena udah masuk materi, aku serahkan padamu ya. Terima kasih. Dulu ya, maaf ya kalau ada bocor-bocor dikit lagi pada main PS. Oke, jadi kalau misalkan tadi kita dengerin sama Bu Ella ya, emang kita tahu komunikasi pasti penting ya di keluarga gitu. Jadi pastinya setiap keluarga itu punya, kita sendiri sebagai orang tua juga punya pilihan nih. Pilihan setiap kali kita mau berinteraksi dengan anak, pasangan, terus orang tua, maupun mertua nih misalnya. Pokoknya dengan semua sih, dengan teman dan lain-lain. Nah, jadi biasanya kan kita kalau misalkan mau berkomunikasi, kita ya seperti biasa kan, tanpa memikirkan, kadang-kadang nih ya tanpa memikirkan gimana perasaan lawan bicara kita gitu. Jadi kita taunya ya kita komunikasinya ya memang seperti itu dari dulu gitu. Balik lagi nih sebenarnya kayak si manajemen emosi kemarin, pola pengasuhan tuh juga ternyata berhubungan banget sama cara kita berkomunikasi gitu. Gimana caranya? Ya kan, V. Jadi gimana kita dulu diajarkan berkomunikasi sama orang tua kita gitu. Itu tuh berpengaruh besar sama komunikasi kita. Terus kalau dan biasanya nih karena kita sudah terbiasa dengan pilihan komunikasi tersebut, jadinya seringkali komunikasi itu tuh yang sering kita gunain jadinya. Itu terus tanpa mau ngerubahnya gitu kan. Dan bahkan kadang-kadang kata-katanya sama persis nggak sih? Kak Fitri suka gitu nggak sih? Ya. Bener. Kayak aku selalu kayak sampai sekarang tuh masih suka keceplosan gitu ngomong, aduh jangan banyak cincong gitu. Karena kayak ingat-ingat dulu aku sering digituin. Jadi otomatis keluar sekarang. Kalau aku gini, aku suka ngomong, aduh bawel banget sih. Terus anakku sekarang gitu, ibu bawel banget sih. Iya, karena mereka peniru ulung ya, Kak Fitri ya. Jadi memang kita harus, maksudnya kita sebaiknya sebagai orang tua belajar cara komunikasi yang baik supaya yang ditiru yang baik-baik gitu ya. Benar.
Betul. Jadi karena kita sudah terbiasa, terus kita nggak mau berubah, tapi kita pengennya tuh orang yang kita ajak ngomong tuh kayak nyambung gitu, padahal sebenarnya kan enggak gitu ya, gitu. Jadi emang harus berbeda-beda cara komunikasinya terhadap orang lain gitu. Nah, apalagi kalau misalkan mau memperbaiki hubungan gitu, jelas komunikasi yang kita pilih tuh memang harus efektif banget gitu, nggak asal cuma ngomong terus berharap bahwa hubungan akan baik-baik saja gitu. Jadi emang kalau kata Bu Ella emang harus bisa memaksakan diri untuk merubah cara komunikasi kita lebih baik lagi untuk bisa jadi kebiasaan baru gitu. Nah, kalau tadi kata Bu Ella tuh, jadi kita ada teknik komunikasi efektif. Nah, apalagi kayak dalam hubungan keluarga ya. Kalau dalam hubungan keluarga tuh kemampuan kita mengekspresikan diri itu sebenarnya kuncinya gitu. Jadi kemampuan kita berekspresi diri dengan baik terutama itu tuh kunci banget gitu dalam suatu hubungan di keluarga ataupun teman ataupun pasangan gitu. Nah, ini sebenarnya kompetensi dasar yang perlu dipraktekkan nih saat komunikasi antar kita. Ya, ini sini ada 5. Yang satu iMessage. Jadi yang kayak paling populer ya, iMessage. Kalau kata Bu Ella tadi kan, kalau kita dengerin videonya kan kita biasanya you terus ya. Ya, Kamu langsung tuh berkaca pada diri sendiri. Langsung ngejudge gitu. Kamu tuh ini gitu. Padahal sebenarnya komunikasi seperti itu tidak efektif, malah memancing emosi. Itu tuh. Nah, kalau iMessage ini nanti detail iMessage-nya kita itu di slide berikutnya gitu ya, Kak Fitri. Aku langsung masuk slide berikutnya mungkin. Kita bahas dulu 5 ini aja dulu ya sebentar. Boleh. Jadi iMessage ini mengungkapkan kebutuhan diri tanpa menyerang gitu kan. Yang tadi seperti Bu Ella bilang. Terus kemudian ada mengungkapkan maaf. Jadi karena kita sadar apapun yang terjadi dalam suatu hubungan tuh kontribusinya banyak pihak gitu. Yang ketiga mengajak bersepakat dan menyatakan persetujuan. Jadi walaupun tidak harus 100% sependapat, tapi pasti ada unsur-unsur yang bisa bikin kita jadi sependapat gitu. Terus yang keempat mengungkapkan kebutuhan diri. Nah, ini tuh penting banget sebenarnya mengungkapkan kebutuhan diri biar enggak ditolak ataupun gengsi gitu. Terus kemudian yang kelima menyatakan apresiasi atau penghargaan. Bahkan untuk nggak usah yang besar ya apresiasi penghargaan, tapi yang kecil pun kita juga harus menyatakan apresiasi sama penghargaan. Oke, next. Nah, ini iMessage. iMessage itu kan teknik komunikasi yang bertujuan menyampaikan kebutuhan harapan. Jadi sebenarnya menyampaikan perasaan kita terhadap anak, terhadap pasangan ataupun orang lain dengan cara yang lebih baik. Kayak misalnya kalau kita baca di sini kan manfaatnya membangun kepedulian, kepercayaan, terus memberi kesempatan orang lain untuk merespons kebutuhan, menyampaikan perasaan tanpa menyerang, terus yang mudah dan gampang ditiru sama anak. Jadi kita pakainya tuh aku merasa, saat, aku ingin, karena. Jadi misalnya nih ya, pasangan kita nadanya tinggi nih misalnya. Terus kita tuh pasti kan ngerasa, pasti kan kita akan merasa gimana ya, sedih, kecewa gitu. Nah, kita bisa ngungkapinnya pakai si teknik iMessage ini. Kayak misalnya, aku merasa sedih saat kamu bicara dengan nada tinggi. Aku ingin kita bicara dengan tenang, karena kita perlu saling menghargai dan menjadi contoh yang baik untuk anak. Gitu. Aku ada ini nih Kak, aku ada personal relationship nih sama iMessage karena berguna banget.
Ya, semua orang sih. Iya ya, jadi aku cerita sedikit aja nih Kak. Jadi kan dulu tuh aku kebiasaan banget memendam perasaan gitu kan, karena aku nggak enak gitu mengungkapin pendapat. Dan ini tuh sering kejadian ke suami juga gitu. Nah, dulu tuh kalau misalnya aku pas udah nggak bisa menahan emosi, biasanya aku akan meledak gitu Kak. Dan yang paling sering jadi korban kan suamiku gitu kan. Tapi aku bingung kok abis aku meledak, dia bukannya ngerti gitu apa yang aku ungkapkan, tapi dia malah bete, jutek, pokoknya tersinggung lah gitu kan, terus malah diem-dieman gitu, terus nggak dapet solusi. Ternyata setelah aku belajar si iMessage ini, ternyata aku ngungkapin semua dengan iMessage Kak gitu. Jadi ternyata di situ salahnya. Jadi maksudnya maksud yang aku ingin sampaikan ternyata suamiku nggak bisa tangkap karena semuanya berbentuk you. Jadi yang ada dia tersinggung gitu kan, dan apa yang aku pengen ungkapkan jadi nggak kesampaian. Nah setelah aku cobain iMessage nih, lumayan banget sih setidaknya pada saat aku mengungkapkan tuh dia lebih ngerti, dan aku tentunya memulai dengan regulasi emosi ya sebelum kita ngomong iMessage. Benar. Gitu. Jadi kadang-kadang kita emang membutuhkan si iMessage ini untuk berkomunikasi, terutama ya sama anak dan pasangan gitu. Betul Terus banget. Karena kan kita tahu ya, Cie, pasangan kita bukan cenayang, yang bukan dukun yang misalnya kita tuh sedih karena dibentak misalnya. Terus kita cuma diem, terus nunjukin muka sedih, paling cuma dilirik doang gitu kan. Iya. Terus kayak misalnya kita nggak kepengen anak kita main gadget terus nih ya, kayak misalkan kalau ke anak gitu, kita bisa ngungkapin juga pakai si iMessage ini gitu. Nah, enaknya sebenarnya pakai iMessage ini jadinya apa ya, kayak nurun gitu loh. Jadi secara nggak langsung tiba-tiba si Ujang, kita sebut aja ya, Bu Ujang, karena ada di sebelahku. Jadi si Ujang ini jadinya kayak meniru gitu. Jadi dia bisa mengekspresikan perasaannya terus dengan si iMessage ini gitu. Walaupun sebenarnya nggak perfect kayak gini ya, kayak tapi dia belajar mengenali emosi juga. Jadi ya, dia udah bisa mengenali emosi juga gitu. Nah, ketika kita lagi mau mengungkapkan si iMessage ini, benar nih kata Kareni, mengelola emosi dulu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita udah emosi, udah kayak diubun-ubun gitu, udah lupa nih teknik iMessage. Yang keluar ini ya, yang keluar omelan. Ya. Iya, langsung kayak sinetron kamu gitu, tuh ya, zoom in. Bener, kamu tuh ya, bla 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 gitu. Nah, kan itu sebenarnya nggak efektif jadinya kan. Nah, biasanya tuh aku jeda dulu akhirnya. Jeda dulu, aku diem. Walaupun pas diem itu ya nggak juga bisa tenang, karena kalau si Ujang ini tipenya adalah dia mepet terus. Dia tahu ibunya marah, tapi dipepet terus nih. Jadi aku nggak ada kesempatan buat jeda. Jadi biasanya aku diem dulu aja. Pas aku diemin aja dia, sambil peluk-peluk apa segala macam. Setelah udah akunya tenang, baru aku ngobrol pakai si iMessage ini. Oke, nah ini kayaknya berikutnya kita pengen nyoba ngajak ini ya Kak, peserta latihan bareng ya. Jadi kita pengen latihan langsung praktek nih teman-teman. Kan tadi Kak Fitri udah jelasin tuh cara menggunakan iMessage, terus gimana kurang lebih bentuk kalimatnya ya Kak, meskipun nggak harus kaku kayak gitu sih, bisa disesuaikan dengan masing-masing aja. Jadi di sini ada 3 contoh nih teman-teman. Ini sebenarnya kayaknya aku yakin semua orang bisa relate karena ini contoh sehari-hari banget. Jadi contoh yang pertama, misalnya anak kita minta diambilkan sesuatu dengan nada tidak sopan. Yang kedua, pengen ngobrol tapi pasangan sibuk dengan ponsel. Ini aku sering banget. Terus yang ketiga, orang tua mengkritik kita di hadapan banyak orang. Nah, kita pengen ngajakin teman-teman cobain nih iMessage. Mungkin bisa dipilih contohnya terus ditulis aja gitu di chat. Boleh dimulai menuliskan perasaannya dari sekarang. Gitu. Gitu. Sebenarnya memang
Ya sebenarnya emang nggak mudah ya. Pasti awal-awal tuh kayak aneh ya, kayak sinetron ya. Kayak aneh gitu. Terus pasti yang orang yang kita hadapin ketika kita lagi IMS ini pasti bingung gitu, kayak ini kenapa sih, ini kok tiba-tiba ngomongnya kayak gini gitu. Tapi seiring waktu kalau misalkan kita memang membiasakan gitu, nah pasti semuanya akan lebih gampang aja sih. Kitanya juga jadi lebih gampang ngungkapin, terus pasangan kita juga ataupun keluarga juga lebih bisa merespon juga gitu, merespon betul. dengan tepat. Aku bahkan si iMessage ini ya Kak ngebantu hubunganku dengan ART-ku loh. Jadi aku tuh mungkin kayaknya dulu kalau mau mengkritik dia tuh kayaknya nggak to the point gitu. Terus ya cenderung kayak bawang merah bawang putih gitu. Aku bawang merahnya kan. Terus setelah aku belajar iMessage, terus tentunya regulasi emosi dulu ya. Jadi misalnya aku ngelihat dia apa ya. Misalnya dia melakukan sesuatu yang nggak sesuai aku pengenin gitu ya. Kalau dulu tuh kan mendem pas udah kesel terus boom gitu kan, meledak. Kalau sekarang tuh jadi aku biasanya akan lebih menggunakan si I itu. Jadi aku akan bilang, Mbak, aku gitu kan, aku ngerasa bla bla bla, bisa nggak nanti lain kali gini. Dan hubungannya jadi lebih harmonis gitu loh, Kak Fitri, nggak ada cemberut-cemberutan gitu kan. Ya, jadi aduh majikanku sudah jadi majikan baik hati. Ini udah pada rame nih di chat nih. Ini nih Uli. Ma, aku sedih deh kalau Mama ngingetin aku di depan orang banyak. Gimana kalau berikutnya aku melakukan sesuatu yang nggak sesuai sama Mama ngingetin akunya pas kita lagi berdua aja. Bener banget tuh. Tapi ngomongnya jangan nyolot ya nadanya. itu harus diingat juga. Tone suaranya juga. Kalau Kak Devita, ke suami nih ya, ini berarti contoh kedua nih. Aku tuh sebenarnya sedih dan malu loh kalau Mama. Ini nomor 3 ya berarti ya. Atau Kak Devita mau unmute mungkin, mau praktek langsung? Enggak Kak, jangan Kak. Jadi ini ceritanya contoh keberapa Kak? Contoh ketiga ya berarti ya. Tapi ngomongnya ke suami ya. Iya, soalnya kalau ngomong ke yang bersangkutan langsung bisa terang ntar. Iya, ngerti. I feel you. Siap. Oke, ini dari Kak Atik. Ini ngambil contoh yang pertama ya. Ibu sedih kalau Ade ngomong tidak baik. Ibu mau Ade ngomongnya yang baik jika minta tolong sesuatu karena buat ibu senang. Iya, benar banget. Cukup kayaknya latihannya ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini udah pada jago-jago nih kayaknya iMessage-nya. Nanti langsung dipraktekkan. Nah, yang kedua itu mengungkapkan maaf. Jadi kayak misalkan aku minta maaf ya, maaf kalau sikapku berlebihan, atau boleh aku coba perbaiki, atau aku sadar ini salahku juga. Jadi kalau mengungkapkan maaf tuh kadang-kadang kan kita nggak gampang ya. Kadang-kadang balik lagi pola pengasuhan masa lalu. Ini berhubungan banget. Jadi ada orang yang memang tidak terbiasa mengungkapkan maaf langsung gitu, kayak misalkan aku minta maaf ya gitu, atau mungkin dia berkomunikasinya dengan cara yang berbeda gitu. Jadi tidak mengungkapkan maaf, tapi misalnya kayak boleh aku coba perbaiki, atau aku sadar ini salahku juga. Tapi kalau yang aku pelajari nih ya, ternyata kalau misalkan sama anak gitu, kita tidak boleh nih sebagai orang tua memaksakan anaknya untuk minta maaf gitu. Jadi ya sebenarnya kadang-kadang kita orang tua kayak gini, ayo cepat langsung minta maaf, sana minta maaf langsung gitu. Iya, benar. Padahal sebenarnya kan sebenarnya kan mereka juga tidak tahu apa yang harus diminta maafin ya, namanya juga anak-anak. Nah sama nih, kita juga sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak kalau aku orangnya gampang ngomong, aku minta maaf ya, tapi kayak misalkan mungkin pasanganku agak susah, tapi dia sama-sama idem. Tapi apakah dia itu semua bapak-bapak seperti kayaknya, tapi dia itu
dia nggak ngomong ya, nggak ngomong boleh aku coba perbaiki atau apapun, tapi dia lebih ke perlakuan gitu. Iya betul, action ya langsung menunjukkan. Nah, benar. Kalau misalkan kayak aku lagi udah hilaf ngomel ke anakku, biasanya setelah kita sama-sama tenang, si Ujang juga udah kalem, akunya juga udah tenang, biasanya sih aku pasti ngomong sama dia, aku minta maaf ya, tadi aku ngomel-ngomel gitu, boleh nggak aku coba perbaikin, jadi aku nggak akan ngomel lagi gitu. Tapi biasanya sebelum aku ngomong itu kita refleksi gitu. Aku refleksi, aku nanya dulu ke dia, tahu nggak kenapa aku marah gitu. Biasanya karena udah tahap perkembangannya umurnya juga udah ini ya, udah 8 tahun, jadinya dia udah lebih aware apa kesalahannya dia gitu. Nah, biasanya kayak gitu sih. Terus abis kita refleksi, ya baru deh aku minta maaf ya tadi aku ngomel. Terus ngomong deh iMessage gitu. Aku soalnya tuh khawatir misalnya kayak gitu. Kalau misalkan ini, aku tuh pengennya kamu begini gitu. Nah, aku ke nyambung yang tadi Kak Fitri cerita nih, bahwa nggak semua keluarga biasa ngomong maaf dengan kata maaf gitu ya. Jadi kalau aku kan memang keluargaku kayak gitu kan, kalau minta maaf tuh harus ada kata sorry gitu, maaf gitu. Nah, suamiku nih ternyata sekeluarga enggak gitu. Jadi mereka itu kalau menunjukkan maaf, mereka biasanya ngasih barang, Kak. Jadi siapa yang ngasih makanan atau ngasih barang duluan misalnya setelah diem-dieman gitu ya, siapa yang ngasih barang duluan itu artinya dia yang minta maaf. Nah, awal-awalnya kan aku kayak, mana kata maaf ya gitu kan. Ternyata setelah aku jalani gitu kan, oh ternyata memang setiap keluarga ya beda-beda gitu kan budayanya. Jadi ungkapan maafnya pun belum tentu dengan kata maaf itu. Bisa jadi kayak yang contoh ini ya, bisa kata-kata boleh aku coba perbaiki, atau aku sadar ini salahku juga. Itu juga ungkapan maaf gitu ya Kak ya. Nah, terus yang ketiga ini mengajak bersepakat dan menyatakan persetujuan. Jadi kadang-kadang kan kita memang ya biasalah pasti akan ada perbedaan pendapat, terus jadinya akan keluar nih si konflik-konflik kecil gara-gara perbedaan pendapat gini. Nah, terus udah gitu, gimana caranya kita sebenarnya mengambil apa ya? Mengambil gitu Kak. Iya benar. Kayak mengambil unsur-unsur gitu, unsur-unsur dari yang itu. Gitu. Manfaat gitu ya, manfaat dari konfliknya gitu ya. Betul banget tuh. Nah, ini yang soal konflik ini, soal kesepakatan ini sebenarnya nyambung sama topik kita tentang kesepakatan juga ya, Kak. Jadi kalau kita udah bisa terbuka terhadap mengajak bersepakat, pada akhirnya nanti membantu kita pada saat bikin kesepakatan bersama anak kita juga ya. Benar. Karena kan kalau anaknya masih kecil kan 100% ikut kemauan kita ya kesepakatannya gitu, masih bisa diarahin. Tapi aku yakin banget yang anak-anaknya remaja, pra-remaja tuh pasti negosiasinya lebih kenceng tuh. Nggak usah pra-remaja ya, anakku yang dari 6 tahun aja ketika bikin kesepakatan tuh udah banyak negosiasi ya. Iya, udah banyak negosiasi gitu. Nah, gimana caranya kita jadinya bisa memberikan apa ya? Bisa memberikan pendapat yang jelas gitu ya. Jadi memberikan sesuatu yang clear, yang jelas agar bisa ketemu nih kayak win-win solution gitu kali ya. Jadi akhirnya dari konflik yang perbedaan pendapat tersebut akhirnya jadi kayak ketemu di tengah. Oh oke, kayak begini gitu. Akhirnya kita bersepakat dan menyatakan persetujuan. Dan mungkin kayak yang tadi Bu Ella sampaikan di video ya, kadang-kadang kalau kita ada ketidaksepakatan tuh kita pada akhirnya suka terjebak di aku versus kamu gitu ya. Padahal sebenarnya kan aku kamu versus masalahnya gitu kan.
Oke. Terus next-nya mengungkapkan kebutuhan diri. Nah, ini tuh penting banget gitu ya. Karena ketika kita tidak bisa mengungkapkan kebutuhan diri, ini pasti bawaannya jadi balik lagi kayak bounce back ke kita gitu. Banget. Kita nggak bisa mengendalikan emosi, nggak bisa mengontrol emosi. Jadi kayak misalnya kita lapar, tapi kita nggak bisa mengungkapkan kebutuhan diri. Kayak misalkan aku tuh sibuk banget ngerjain urusan rumah tangga misalnya. Aku tuh tapi lapar apa segala macam gitu. Jadinya tapi karena kita nggak bisa mengungkapkan kebutuhan diri, misalnya karena gengsi atau karena apa, jadi kayak langsung senggol bacok gitu. Aku biasanya kalau lagi ngajarin nemenin anak belajar tuh Kak, kalau belum makan biasanya suka nggak sabaran. Nah bener, aku pun gitu. Jadi kalau aku udah mau nemenin anakku belajar juga biasanya gitu. Aku makan dulu yang kenyang, terus habis itu aku ngajarin dia. Tapi kan memang kadang-kadang kan kita harus bisa mengungkapkan kebutuhan diri, terutama misalkan kita ngelihat misalnya pasangan kita lagi santai-santai tapi kita lagi sibuk gitu ya. Nah kadang-kadang kan kita yang harusnya tanpa dia aku kasih tahu harusnya dia mengerti loh. Aku tuh lagi sibuk, aku tuh perlu ini gitu, perlu bantuan gitu. Padahal enggak gitu, karena kita tidak mengungkapkannya, kita tidak ngomong gitu. Jadinya ya santai-santai aja kan pasangannya gitu. Tapi akhirnya jadinya kayak gitu. Jadinya kayak ya baik ya tadi aku bilang kan bukan cenayang. Jadi memang kita harus berkomunikasi untuk mengungkapkan kebutuhan diri biar kita bisa mengontrol emosi kita gitu. Jadi yang lucunya Kak, aku pernah dengar cerita salah satu rangkul gitu ya, dia dulu pas belum bisa ngungkapin kebutuhan diri, kalau pengen bilang ke suaminya kalau dia lelah dan minta bantuan tuh dia nyuci piring tapi dibanting-banting gitu. Jadi centang gitu, tapi suaminya tetap nggak ngerti sih in the end gitu kan. Terus biasanya akhirnya dia ngomong tapi ketus gitu. Ya jadi setelah dia ikut rangkul ya dia ngerti bahwa cara kode-kodean tuh sebenarnya nggak efektif gitu kan. Terus kemudian yang keempat itu menyatakan apresiasi atau penghargaan. Jadi ya komunikasinya gitu sih. Jadi kayak ini bukan masalahmu sendiri, ini masalah kita bersama. Jadi terus terima kasih sudah mau mendengarkan. Nah itu sebenarnya kelihatannya kan hal kecil gitu, tapi ternyata efeknya tuh bisa gede gitu karena pasangan atau orang lain yang kita berikan nyatakan apresiasi atau penghargaan kan jadinya lebih ternyata dia menghargai aku gitu. Jadi ternyata dia mendukung aku yang kayak gitu. Nah, itu tuh komunikasi yang juga penting yang bisa kita lakukan. Dan mungkin tentang apresiasi ini nyambung sama ini ya kayak topik kita tentang pujian efektif ya. Jadi si apresiasi ini, aku juga baru ngerti nih dari keluarga kita ternyata apresiasi ini harus spesifik juga gitu. Jadi misalnya suami kita bantuin misalnya bantuin mindahin barang gitu ya. Jadi kalau bisa jangan cuma terima kasih gitu, tapi terima kasih udah membantu apa gitu kan. Supaya dia tahu di mana gitu yang kita appreciate-nya. Gitu. Benar. Terus next-nya Oke, bentar. Oke, nah next-nya kita mau ini nih, mau nunjukin video lagi ya. Oke. Konflik itu tidak bisa dihindari. Konflik itu justru harus dihadirkan di dalam keluarga kita, karena sebetulnya konflik adalah kesempatan belajar. Saya seringkali bingung kalau ada yang bilang, alhamdulillah anak-anakku tidak pernah berkonflik. Itu sebetulnya tanda-tanda bahaya, dalam tanda kutip, karena dia tidak mendapatkan latihan yang dia perlukan untuk kemudian menghadapi konflik-konflik yang lebih besar dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Jadi konflik itu sesuatu yang sebetulnya patut disyukuri. Walaupun pada saat kita menghadapinya, kadangkala kita kepinginnya lari aja.
pada saat kita bicara konflik, yang membedakan apakah konflik itu kemudian jadi sesuatu yang bermanfaat atau menjadi sesuatu yang berbahaya buat keluarga, sebetulnya bukan tentang konfliknya, tapi bagaimana kita melakukan resolusi konflik. Ada 2 langkah besar yang menjadi bagian dari resolusi konflik. Yang pertama, mendengarkan dan menafsirkan. Kemudian yang kedua adalah mencari alternatif solusi dan memecahkan masalah. Yang sering terjadi adalah kita dengan segera melompat kepada langkah kedua. Ayo kita selesaikan masalahnya, ayo kita cari solusinya tanpa melewati tahap pertama, mendengarkan dan menafsirkan. Padahal dalam banyak situasi, proses mendengarkan dan menafsirkan adalah proses yang harus dilalui sebelum kita sampai pada pemecahan masalah dan mencari alternatif-alternatif. Tapi kadangkala kita merasa sesuatu yang lebih cepat pasti lebih baik. Padahal waktu membantu, kemampuan untuk mendengarkan dan menafsirkan justru membuat anak punya kemampuan untuk pada akhirnya di tahap kedua bisa menyelesaikan konfliknya sendiri. Pada saat kita mendengarkan, ini pun bukan sesuatu yang seseorang bisa lakukan dengan sendirinya. Latihan mendengarkan itu perlu, karena seringkali yang kita lakukan bukan mendengarkan, tapi menunggu giliran berbicara. Apalagi pada saat konflik, kita sibuk menyiapkan segala argumen kita sibuk menyiapkan pembelaan, dan kita lupa mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan kita dalam berkonflik. Pada saat anak dilatih mendengarkan, sebetulnya anak dilatih untuk mencoba menginterpretasi, apa sih kebutuhan saudaraku pada saat ini? Apa sih kebutuhan ayahku pada saat ini? Apa kebutuhan kakek pada saat ini? Pada saat itu fokusnya adalah masalahnya apa, bukan masalahnya disebabkan oleh siapa. Anak yang sedang berebutan kadangkala sulit untuk menjelaskan kenapa mereka berebut atau siapa yang memulai duluan. Tapi seringkali justru pertanyaan ini yang terus-menerus diulang-ulang oleh orang tua yang terlibat dalam konflik. Padahal yang perlu dilakukan adalah memberi kesempatan pada masing-masing untuk berbicara dan memberi kesempatan kepada lawannya untuk mendengar. Kemudian mengulang kembali, apa sih yang dikatakan tadi? Oh, ternyata kakak tuh bukan benci sama aku, tapi dia sebetulnya sangat terganggu kalau aku masuk tanpa mengetok terlebih dahulu, karena dia sedang seru mengerjakan sesuatu. Oh, ternyata adik tuh bukannya nggak sopan, adik tuh lupa dan dia nggak baca tulisan yang begitu besar di depan kamarku. Oke, jadi masalahnya apa ya? Masalahnya bukan tentang salah adik atau salah kakak, tapi mungkin ada papan di depan kamar yang perlu diperbaiki. Itu semua hanya bisa terjadi kalau memang sudah ada proses mendengarkan dan mencoba menafsirkan. Di tahap kedua, kita bicara tentang mencari alternatif solusi dan memecahkan masalah. Di tahap ini, yang perlu dilakukan orang tua adalah hadir tapi tidak terlibat terlalu jauh. Susah memang untuk bersabar. Menurut kamu, bagaimana ya cara memecahkan masalahnya? Anak lagi berpikir, tapi kemudian orang tua langsung, gimana kalau gini? Gitu ya. Seolah-olah waktu berpikir itu bisa dibatasi dengan sangat cepat. Menurut kamu, gimana caranya supaya tidak setiap kali naik mobil, berebutan dan nangis-nangis karena mau di depan di samping mama? Anak biasanya terdiam, mungkin 30 detik, mungkin 1 menit. Sebetulnya dia terdiam karena 2 alasan. Bisa jadi dia masih berpikir, atau bisa jadi karena terbiasa digurui, dia menunggu alternatif dari ibu dan tidak mencoba berpikir alternatifnya sendiri. Beri anak waktu untuk mencari alternatif solusi, beri anak kesempatan untuk berdiskusi dengan saudaranya yang lain atau pihak lain yang terlibat dalam konflik, dan mungkin Anda akan terkejut bahwa dia bisa keluar dengan alternatif solusinya sendiri yang seringkali lebih baik daripada alternatif solusi yang dipaksakan dari orang tuanya. Ada juga waktu di mana alternatif solusi yang diberikan anak itu alternatif solusi yang kita tahu mungkin tidak berhasil untuk jangka panjang. Misalnya, nggak apa-apa aku nonton duluan dek, nanti 1 jam lagi kamu akan dapat giliran nonton. Padahal kita tahu sang adik akan tidur dalam waktu tidak sampai 1 jam lagi. Tapi bukan waktunya kita ikut campur. Kita biarkan alternatif solusi itu disepakati. Yang kemudian akan terjadi adalah pelajaran yang sangat berharga bagi adik untuk kemudian bisa bernegosiasi lebih baik di lain kali. Mendengarkan dan menafsirkan, mencari alternatif solusi, dan kemudian menjalankan solusi itu adalah suatu pengalaman dan pelajaran yang tidak bisa hanya terjadi sekali.
Pada akhirnya, anak akan tumbuh punya kemampuan resolusi konflik karena pengalaman mengalami resolusi konflik ini adalah sesuatu yang diulang-ulang dan terjadi berkali-kali. Anak akan tumbuh dengan kemampuan mandiri, sehingga tanpa perlu ada orang tua pun, berada dalam situasi di mana dia berhadapan dengan begitu banyak konflik dan masalah, dia akan menjadi individu yang siap. Gitu, teman-teman. Jadi kunci dari resolusi konflik yang utama adalah sabar kayaknya ya, Kak. Nah, ini sesuatu yang aku baru banget belajar nih di keluarga kita gitu. Kalau aku flashback ke pengasuhan masa lalu gitu ya, aku tuh ngerasa banget sih, aku tuh jarang punya kesempatan latihan resolusi konflik. Jadi aku tuh 2 bersaudara, sama-sama perempuan, bedanya cuma 2 tahun. Nggak tahu nih ada yang sama nggak kayak aku. Jadi orang tua aku tuh selalu kebiasaannya mereka kalau ngasih sesuatu langsung aja gitu, 1 anak 1 gitu, biar nggak berantem. Jadi misalnya dikasih tas gitu, 1 anak 1, dikasih rollerblade gitu kan, zaman dulu 1 anak 1. Jadi tujuannya emang biar nggak berantem. Nah tapi ternyata dengan nggak latihan dari kecil, aku kerasa banget sih sekarang pas di dunia kerja atau misalnya pertemanan gitu kan, wajar banget untuk kita nggak sependapat gitu ya sama orang. Nah pada saat aku menemui kesepakatan itu tuh aku masih terkaget-kaget gitu. Dan apalagi kalau ada konflik ya, kalau misalnya ada konflik di keluarga atau apa gitu, untuk mencari solusi itu untuk aku masih terkagok-kagok gitu. Jadi kalau misalnya anak kita bisa latihan dari kecil, seharusnya mereka nanti pas udah dewasa, kalau diberi kesempatan untuk resolusi sendiri, nggak selalu dikasih solusi, seharusnya mereka nanti akan lebih secara alami lebih bisa gitu, lebih chill gitu ibaratnya pas ada konflik gitu. Kalau aku sih ngerasa gitu. Gimana Kak Fitri? Ya, benar banget. Karena sebenarnya kayak resolusi konflik kan tuh sebenarnya keterampilan berperilaku ya, gitu. Yang keterampilan berperilaku yang tepat dalam situasi ketika ada perbedaan gitu. Atau perbedaan kepentingan atau perbedaan posisi yang kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi kayak konflik dalam keluarga tuh pasti ada banget gitu. Nah, kayak aku tuh sama kayak Kak Ave sih gitu. Jadi 3 bersaudara, tapi ini kayak biar nggak berantem akhirnya semua orang satu dapat 1 gitu. Oh sama ya Kak. jadi memang tidak pernah ngerasain konflik yang terlalu gimana gitu jadinya. Nah sekarang kan anakku juga 1 gitu, tapi karena di rumah juga ada sepupunya tuh biasanya aku jadinya belajar dari konfliknya mereka gitu. Jadi kebetulan sepupunya kayak walaupun udah SD kelas 6, di SD naik kelas 3, kelas 2 gitu. Tapi ya ada aja ya. Ada aja gitu. Wah, itu sampai kayak pengen nyelesain aja buru-buru gitu kan. Tapi pas belajar dari sini biasanya aku diemin dulu aja gitu. Karena kan kita walaupun juga, ini kita belajar ya sebenarnya walaupun dia bukan anak kita sendiri atau anak kita sendiri, tapi kita harus bisa adil gitu. Maksudnya dari kayak gini, kayak pihak yang berkonflik juga harus bisa menceritakan dari sudut pandang mereka kenapa mereka bisa berkonflik gitu. Betul banget. Kenapa aku ngerasa aku kurang gitu ya, karena suamiku itu kan 3 bersaudara, tapi orang tuanya, jadi dia modelnya ngasih 1 buat bertiga gitu. Jadi mereka udah terbiasa kan untuk kayak bagi-bagi, oke, aku pakai duluan, habis itu kamu gitu, terus dijaga bersama gitu kalau ada barang gitu. Jadi kayaknya dia pada saat ada yang harus rembukan gitu, suamiku tuh kayak lebih cepet gitu, lebih bisa nerima gitu. Sedangkan kalau aku tuh egonya kayak masih kuat banget gitu karena biasa sendiri-sendiri gitu kan. Gitu. Ini ada yang chat nih Kak. Kita mau mulai bacain chat aja. Kebetulan habis ini langsung masuk ke sesi berbagi sih. Jadi kita mungkin bacain chat, terus nanti kalau ada yang mau unmute boleh nih teman-teman.
Oke, aku bacain chatnya ya. Dari yang paling bawah dulu boleh ya. Dari Pak Widya nih kayaknya ya. Kalau di keluargaku, aku anak ke-6 dari 6 bersaudara. Sewaktu dulu masih di rumah orang tua saat masih kecil. Sepertinya suara atau pendapatku kurang begitu didengar karena hanya dianggap paling kecil. Wah, aku nggak kebayang sih jadi anak ke-6 dari 6 bersaudara. Jadi posisinya selalu kalah dari kakak-kakak. Ini biasanya sampai dewasa nih ya, Iya, Pak benar. Widya nih masih dianggap anak kecil biasanya ya. Tapi kalau ya, di keluarga lain. Tapi ya, Fik, kemarin waktu nggak kemarin sih, anakku pernah nanya, Bu, kalau misalkan aku punya saudara, aku harus ngalah nggak? Gitu. Dia nanya, gitu, aku harus ngalah nggak? Ngalahnya gimana dulu? Kalau misalnya adikku pengen es krim, kita beli es krim, terus adikku coklat, aku stroberi, terus tiba-tiba dia pengen stroberi yang aku itu, aku harus ngalah nggak? Terus aku yang dilema ya. Dilema. Jawabnya gimana, Kak? Aku jawabnya sih, kamu nggak harus ngalah sih gitu. Kamu bisa kasih pengertian ke Ade. Harusnya kalau misalkan pengen stroberi, ya Ade juga harus beli stroberi. Tapi kalau kamu pengen berbagi, kita bisa kasih sedikit es krim stroberinya buat Ade gitu. Iya, betul banget ya. Karena kalau pengasuhan zaman dulu kan kakak harus ngalah gitu kan sama Ade gitu kan. Dan Ade selalu jadi yang paling baby gitu, yang nggak bisa apa-apa gitu kan. Ini aku bacain ada pertanyaan nih Kak Fitri. Kak Sugi nanya, tapi kita nggak perlu buat konflik kalau emang lagi nggak ada konflik kan? Oh ya, jangan Kak, tidak usah kalau bisa. Tapi maksudnya berjalan secara alami aja sih, karena aku juga ngerasa sih Kak Fitri, meskipun misalnya anaknya umur beda jaraknya 6 tahun gitu, itu pasti tetap aja ada konflik sesimpel giliran nonton TV gitu, atau apa ya, mungkin giliran duduk di depan kalau di mobil gitu kan. Jadi dari hal-hal kayak gitu aja sih, Mbak Sugi kali ya, Mbak Sugi bisa jadi latihan gitu. Oke, kayaknya kita wrap up aja ya Kak Fitri sesinya. Aku lanjut ke slide berikutnya dulu. Nah, ini nih teman-teman. Jadi minggu depan jangan ketinggalan, kita bakal ada sesi lagi dengan Yurika. Untuk minggu depan masih dengan Kak Fitri, tapi pendampingnya baru ya Kak, dengan Kak Mirza. Dan mereka bakal ngebahas tentang kualitas versus kuantitas waktu keluarga. Untuk ininya untuk jadwal lebih lengkapnya bisa dicek di Instagram, aku tulisin di ini ya, di chat ya. Terus sebentar sambil lanjut, dan untuk akses materinya bisa di sini aku share juga. Oke. Sebentar, aku lupa nih mau minta umpan balik nih Kak Fitri, bentar ya, aku copy dulu di kolom chat. Iya, kita mau minta umpan balik buat peserta yang sudah hadir hari ini. Jadi buat kita masukan juga, buat kita refleksi juga. Oke, siap. Thank you, Mbak. Thank you, Mbak Hana. Makasih banyak teman-teman yang udah ikutan sesi hari ini. Makasih Yurika. Aku kembalikan dulu ke Mbak Era ya. Mbak Era kayaknya ada pengumuman seru nih. Makasih Mbak Era. Sama-sama. Thank you, Afe. Terima kasih. Terus udah gitu, sebelum kita akhiri, saya mau menyampaikan terima kasih untuk semua peserta malam ini. Jangan lupa untuk join lagi minggu depan. Linknya akan dibagikan lagi. Terus udah gitu, apa yang kita dapat malam ini untuk direfleksikan oleh para peserta malam ini adalah bagaimana cara memilih komunikasi yang efektif, yaitu dengan beberapa teknik seperti yang disampaikan oleh Afe dan Fitri tadi, yaitu yang menerapkan iMessage. Kayaknya ini yang paling penting dan yang paling gampang untuk untuk dilanggar dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi juga karena kita malam ini belajar tentang iMessage, mungkin mulai sekarang kita bisa menerapkan bagaimana cara mengaplikasikan iMessage ini gitu. Jadi mungkin
kalimat-kalimat kita yang sebelumnya tone-nya tinggi atau misalnya you itu bisa jadi dibalikin. Jadi dari pihak yang mendengar mungkin jadi lebih ngerti ya, karena kan kita nggak nyolot ngomongnya gitu. Terus udah gitu yang kedua adalah mengungkapkan maaf, which is something that really difficult for most of us, ya kan? Apalagi kita, kalau bapak-bapak nggak tahu ya, kalau ibu-ibu ini susah banget. Maunya pihak suami atau siapa gitu minta maaf ke kita, tapi kitanya yang suka berat gitu kan. Nah, terus tapi kita belajar malam ini dari tim Rangkul kalau kita itu harus bisa mengungkapkan maaf. Lalu yang ketiga adalah mengajak, bersepakat, dan menyatakan persetujuan. Yang keempat, mengungkapkan kebutuhan diri. Mengungkapkan kebutuhan diri ini apalagi balik lagi ya ke ibu-ibu kayaknya. Ibu-ibu kan sibuk tuh. Udah sibuk kerja, udah sibuk ngurusin anak, terus emosian ini itu untuk diri sendiri itu seperti yang tadi dibilang sama siapa ya? Tadi salah satu peserta bilang nggak ada waktu gitu kan. Kayak aku nih mau manicure pedicure aja nunggu berapa bulan sekali gitu. Nunggu anak-anak di childcare, terus di sekolah. Udah gitu nanti lagi manicure pedicure suamiku nanya, "Hi babe, where are you?" In the shopping center. What are you doing? Shopping groceries. Aku bilang aku belanja harus bohong karena kalau enggak gimana ini ceritanya. Jangan-jangan nanti dia bilang, enak banget kamu ini gitu ya. Terus udah gitu yang kelima adalah menyatakan apresiasi atau penghargaan. Ini juga aku jadi belajar nih. Kadang-kadang anakku kasih tahu, mami, could you see this one gitu. Dia mau tunjukin gitu apa yang dia bikin. Terus aku bilang, ya, cool. Aku cuma bilang gitu karena aku lagi kerja, lagi cuci piring gitu kan. Terus mami, did you see it gitu? Yeah, I see it gitu kan. Jadi dia tuh ngepus, dia pengen aku benar-benar lihat. Akhirnya aku cuma yang meleng-meleng doang. Iya, udah lihat gitu. Nah mungkin sekarang aku jadi belajar. Oh iya, aku harus bilang, oh ya, that's nice atau apa gitu. Thank you ya Rangkul. Jadi ngingetin aku juga nih. Lalu yang ketiga adalah, maksudnya yang terakhir adalah mengatasi konflik keluarga dengan cara berempati dan menafsirkan, lalu memecahkan masalah dan fokus pada solusi. Ya, jadi semoga semua yang kita pelajari malam ini, kayak belajar ya, kayak sekolah. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan boleh bermanfaat buat seluruh peserta malam ini. Jangan lupa untuk join lagi minggu depan. Terus terima kasih buat Afe, terima kasih buat Fitri dan tim Rangkul yang lain yang udah share ilmu dan juga join kita malam ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Rika, Mbak Era. Makasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Next week. Yureka. Makasih ya. Apalagi.